Oke, teman-teman, salam gaspol dari Bali. Selamat malam. Ini adalah malam Minggu. Kita akan ajak teman-teman motovlog lagi. Kita akan melihat bagaimana sih suasana di sekitaran Peti Tenget. Kita awali videonya dari Pantai Peti Tenget yang ada di depan ini. Kita sudah explore tadi, dan ini kita akan lihat bagaimana sih suasana di Peti Tenget sekitaran. Apalagi Peti Tenget ini terkenal dengan klub-klub malamnya seperti Sisi, dan dekat juga dengan Lava Vela. Suasananya tadi kita melihat Pantai Peti Tenget sangat indah banget, dan juga wisatawan juga ramai banget. Ini kita akan explore suasana di sini. Parkiran lumayan penuh teman-teman, dan ini salah satu pantai yang memiliki parkiran yang cukup luas juga. Kita akan gaspol. Tadi parkiran hanya Rp2.000 untuk motor, dan mobil itu kira-kira sekitar Rp5.000 teman-teman. Ini adalah Pura Peti Tenget. Jadi kita akan explore Peti Tenget ini seperti apa, dan siapa tahu teman-teman yang sudah pernah datang ke sini kangen akan Pantai Peti Tenget atau daerah Peti Tenget, pernah nongkrong, pernah ke Sisi, atau pernah juga jalan-jalan di sekitaran sini, pernah tinggal di sini. Jadi kita akan explore. Ini pintu keluar dari Pantai Peti Tengetnya. Suasana di Bali sekarang ini bisa dibilang sudah mulai cerah teman-teman, dan minggu-minggu kemarin memang hujan. Ini ada L'Osteria, salah satu restoran Itali. Kita sudah berada di Jalan Raya Peti Tenget. Jadi Jalan Raya Peti Tenget ini terdapat juga hotel-hotel berbintang seperti Alila Seminyak, ada Montigo juga, dan ada W Seminyak yang sangat terkenal juga. Ini adalah kalau di depan ini, kalau ke kiri ini menuju ke Alila Seminyak dan Hotel Cleo Seminyak. Di sini kawasan bisa dibilang menjadi kampungnya turis juga. Sama seperti di Legian, karena di sini juga ada bar-bar dan klub-klub malam yang dulu seperti Legian yang sangat terkenal. Ada sisinya juga, dan suasana di sini bisa dibilang padat merayap. Apalagi sekarang adalah lagi weekend. Tentunya banyak orang yang memilih di liburan ke Peti Tenget ini. Peti Tenget dekat dengan Kerobokan, Peti Tenget dekat dengan Jalan Kayu Aya Seminyak. Peti Tenget juga dekat dengan Bandara Igusti Ngurah Rai, hanya sekitar 10 menit atau 20 menitan teman-teman kalau tidak macet. Dan satu pantai atau satu garis dengan Pantai Seminyak, Pantai Batu Belik, dan juga Pantai Legian serta Kuta. Ini kalau kita membawa mobil tentunya akan menjadi pelambatan di kawasan ini teman-teman, karena lumayan trotoarnya udah besar tapi jalannya masih kecil. Seperti ini suasananya. Dan sebentar lagi kita melewati Montigo Hotel. Jadi kalau kawasan ini bisa dibilang salah satu kawasan yang tergolong cukup ramai ya. Dan di depan ini adalah Das Hotel. Das Hotel, dan di sini adalah Montigo Resort. Kalau ke Pantai Peti Tenget tentunya dekat sekali, tinggal berjalan kaki. Apalagi di surrounding area ini juga terdapat banyak sekali ini W. Rame banget. Jadi W juga salah satu hotel yang luxury di kawasan ini. Nah, ini ada toko oleh-oleh di sini, ada tempat nongkrong juga ternyata. Set Point, ada Black Door, ada Karga, dan butik-butik mewah juga ada di kawasan ini. Restoran-restoran seperti Warung Nia, tadi kita melihat ada Warung Itali, ada Kaja Bali, dan ini sudah mulai kita memasuki kawasan bisa dibilang klub-klub malam. Dan W Resort atau W Bali Seminyak ada di sana. The Kayana Villa, ini pintu masuknya. Ternyata wisatawan sudah mulai berdatangan teman-teman. Ini adalah Sisi. Sisi adalah salah satu klub malam yang sekarang ini lagi digandrungi oleh turis-turis muda. Mereka memilih di Peti Tenget ini karena Sisi juga ada Spice Mantra juga di sebelah kanan tadi. Ada Fusion. Dan ini Hotel Jambuluwuk. Oh, udah salah. Oh ya, belum teman-teman. Ini kita lanjut terus jalan.
Kawasan ini biasanya banyak juga pejalan kaki di kawasan di sisi sebelah kiri ini teman-teman. Nanti kita melewati juga Kamania Hotel. Nah ini Hotel Jambu-Luwuk di sisi sebelah kiri, kita pernah mereviewnya dulu. Jadi Jambu-Luwuk ini juga dekat sekali dengan Pantai Peti Tengah. Mirror di sebelahnya tentunya ada Mirror. Ini kawasan Mirror, ada Kenji, restoran Jepang. Ada sisi ada Mirror. Wow, mantap sekali. Dan abang-abang Gojek juga. Mengais rezeki dengan turis-turis cantiknya di sini. Inilah jalur Peti Tengah. Bisa dibilang jalurnya para turis di Bali. Kalau perbedaannya dengan Canggu adalah Canggu banyak turis-turis membawa motor, tapi kalau di sini turisnya banyak berjalan kaki dan juga banyak juga naik ojek teman-teman. Karena kawasan ini bisa dibilang kawasan yang hampir sama dengan Seminyak. Jadi tamu-tamu di sini adalah tamu-tamu yang pure memang liburan sebentar, hanya 2 minggu maksimal. Kalau di Canggu mereka tinggalnya hampir tahunan atau bulanan. Ada spa-spa di sini, biasanya ada beberapa es krim juga. Dan di sebelah kanan ini Lauster, Ambrosia Restoran. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang pernah nongkrong-nongkrong di sini. Abang-abang Gojek juga menerima rezeki lumayan di sini teman-teman, karena wisatawannya memang di sini kebanyakan menggunakan motor. Di samping kemacetan yang lumayan parah biasanya kadang-kadang di sini. Jadi wisatawan-wisatawan juga lebih baik mereka dari Pantai Peti Tengah atau dari Seminyak tinggal di sini, mereka naik ojek online. Warung Eropa di sisi kiri. Ini kita buatkan video dulu tentang Pantai Peti Tengah ini kalau tidak salah waktu pandemi dulu teman-teman. Warung Eropa adalah salah satu warung yang sudah lama banget dan legend. Ada Capital Hotel. Kamarnya lumayan besar-besar di sini. Di sini tampaknya tidak begitu macet seperti biasanya. Padahal ini adalah malam minggu. Jimmy, salah satu jewelry atau bisa dibilang tempat mewah juga. Ada Taco Casa. Nah ini adalah Hotel Kamania teman-teman. Kita pernah mereview, jadi teman-teman bisa lihat di sisi kiri ini, atau nanti bisa lihat di video Juadit sebelumnya tentang Kamania Hotel, salah satu hotel yang ada di kawasan distrik keramaian seperti ini. Ada restorannya namanya Bujana. Pison Coffee juga dekat di sini. Ada live musiknya hampir setiap hari. Nah di depan sini sudah mulai ada kemacetan teman-teman, karena di depan adalah pertigaan antara menuju ke Canggu atau menuju ke Kerobokan. Jadi inilah biasa titik kemacetan di kawasan ini. Kita nikmati malam minggu ini. Malam minggu adalah malam yang panjang. Jadi ini enaknya bawa motor. Ini ada shuttle juga, ada shuttle bus. Mungkin ini dari fasilitas dari salah satu bar yang ada. Nah kalau ke kiri ini menuju ke Seminyak, ke Canggu, melewati Jalan Batu Belik. Kita ambil arah ke kanan. Ini masih kita berada di kawasan Peti Tengah. Turis-turis India juga tadi juga dilihat di pantai, lumayan banyak banget.
Ini Livingstone ada di sisi sebelah kanan. Ayo, siapa yang pernah nongkrong-nongkrong di kawasan ini? Karena di sini banyak sekali tempat nongkrong untuk terutama teman-teman yang suka ngopi-ngopi. Jadi di sini banyak sekali ada tempat ngopinya, ada kafe-kafenya. La Baracha, ada Heineken Beer di sini, dan di sini juga ada hotel, Prima Hotel. Nah, ini biasanya ramai banget teman-teman. Sardin Key Club. Ini ada restoran Korea. Sundari Wellness biasanya juga ramai wisatawan asingnya. Apalagi nanti di bulan Juni tentunya Bali akan diserbu oleh turis-turis dari Australia, Eropa dan Amerika juga, dan Jepang juga akan meramaikan di sekitaran Ubud sana teman-teman. Biasanya turis-turis Jepang itu akan mereka tinggalnya di area Ubud. Nah, kalau ke kanan ini menuju ke Sunset Road atau bisa menuju ke Seminyak juga. Kita sisiri area ini karena ini adalah area yang dimana kita tidak boleh ke kanan teman-teman. Kalau dulu adalah 2 arah, sekarang udah 1 arah. Ini kita sudah mulai memasuki Jalan Raya Kerobokan, tempat pembelian oleh-oleh seperti batu padas, furniture yang besar-besar ada di kawasan ini. Jadi karena ini 1 arah, tidak ada kemacetan tentunya. Jadi pemerintahan Badung membuat Jalan Raya Kerobokan ini 1 arah. Jadi buat teman-teman yang kemarin road trip ke Bali terus bingung di sini, jadi ini udah 1 arah. Ini ada seafood Aryani, asik ya. Jadi kalau 1 arah seperti inilah yang kadang-kadang membuat kita, biasanya jalur ini kemacetan. Jadi sekarang sudah terurai dengan bagus, sudah ditata, walaupun trotoar masih belum dipugar di sini. Dan juga kita bisa bilang jalannya belum mulus. Ini kalau lurus terus teman-teman akan sampai juga bisa melewati perempatan di menuju ke Canggu juga, atau lurus terus teman-teman akan menuju ke Denpasar dan juga Kabupaten Tabanan, menuju ke Dalung area, atau teman-teman mau ke Gilimanuk juga akan melewati jalur ini. Kita nikmati suasana malam di Bali naik motor bersama Joe Update. Single fin. Oh, berarti ini mungkin adalah shuttle-nya single fin. Semoga kepadatan atau kemacetan yang biasanya menjadi momok tersendiri di Bali ini bisa diurai dan juga bisa dibikin lebih nyaman seperti di area Kerobokan ini. Sekarang kita ambil arah ke kanan di sini. Biasanya di sini juga ada beberapa orang-orang yang nongkrong, ada fusion Japanese restaurant, dan di sini juga ada toko baju dan sepatu juga ada di sini. Katanya sih barangnya barang-barang import semua. Nah, ini 1 arah juga teman-teman. Jadi lupa nama jalannya, yang jelas ini tembusan menuju ke Sunset Road. Ini kita ada Umane di sini, dan ini kalau tidak salah jalan Ambengan kalau tidak salah ini teman-teman. Ini menuju ke Kota Denpasar tentunya. Dan menjadi jalur alternatif juga dari wisatawan dari Ubud atau dari Nusa Dua biasa menuju ke Bali Tengah, mereka melewati jalur ini juga. Sedikit bisa lenggang di kawasan ini biasanya. Desa Adat Kerobokan menolak Grab. Wow.
Karena jalurnya satu arah seperti inilah yang membuat kita lebih asik, lebih tenang untuk mengeksplornya. Ini masih di area Peti Tenggat ya teman-teman, atau wilayah Kerobokan. Suasana malamnya seperti ini, Bali masih tetap aman untuk dikunjungi. Jadi buat teman-teman yang khawatir tentang adanya isu-isu yang negatif tentang Bali, apalagi kemarin sempat juga turun jumlah wisatawannya karena adanya banjir di Bali, tapi sekarang sudah, kita bisa bilang sudah aman dan sudah enak untuk dinikmati. Apalagi sebentar lagi bulan Juni adalah liburan sekolah bersama anak-anak, bersama keluarga tercinta, liburan di Pulau Dewata yang bisa dibilang memiliki banyak sekali kenangan tentunya. Ini ada restoran di pinggir sawah. Nih kalau ke kanan ini menuju ke LP Kerobokan, kalau tidak salah kita ambil arah ke kiri teman-teman. Jumping Stone, ada monkey di sini. Monkey Land ini adalah khusus untuk biasanya anak-anak, family park. Bukanya dari jam 9 sampai setengah 10 malam, dan ini masih buka karena ini adalah pukul 7 malam. Apalagi hari ini adalah malam minggu. Monkey Land ini salah satu tempat untuk mengajak anak-anak kalian bermain di sini. Tadi kita melihat Peti Tenggat, tampaknya sudah mulai ramai wisatawannya. Dan teman-teman nanti kalau mau ke Bali tentunya akan disambut oleh wisatawan-wisatawan asing, bisa cuci mata, bisa menikmati keindahan sunset karena cuaca Mei, Juni, Juli, Agustus adalah cuaca terbaik di Bali. Tidak sumuk, tidak panas karena ada angin dari Australia, lagi winter. Jadi kita akan kena terpaan anginnya dan Bali menjadi lebih dingin dan lebih asik untuk dikunjungi, apalagi tidak ada hujan. Jadi teman-teman bisa explore Kintamani, bisa ke Ubud, bisa ke pura-pura terkenal, nonton kecak di Pura Uluwatu atau di Pura Tanah Lot, bisa ke Pura Tirta Empul, atau teman-teman bisa ke Pura Besakih juga bisa mengeksplor pura terbesar yang ada di Bali, atau ke Pura Lempuyang dengan Gate of Heaven-nya, sebuah gate yang menjadi ikon untuk berfoto di sana, dan atau menikmati chill di pantai Canggu, sekitaran semua di Canggu area sana, atau di Seminyak, di Kuta, di Legian, ataupun di Nusa Dua, atau di area Pecatu ada pantai-pantai yang terkenal, Pantai Cemongkak, Pantai Bingin, ada juga Pantai Suluban. Kita sudah buatkan video sangat banyak sekali, dan juga ada pantai-pantai lainnya. Ini kita bisa bilang ini sudah mulai perbatasan antara Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Jadi kita ini masih di sekitaran Kabupaten Badung teman-teman. Kerobokan ke kiri, Kuta atau LP Kerobokan ke kanan. Kita ambil arah ke kiri, nyerong sedikit, nanti kita akan tembus di Denpasar. Kalau ke kanan ini juga ke area Imam Bonjol juga bisa. Dan turis-turis biasanya disinilah mereka sewa-sewa rumah teman-teman di sekitaran sini, karena di Kerobokan ini bisa dibilang dekat kemana-mana. Jadi mereka banyak sekali tinggal di sekitaran area sini.
Dan sebentar lagi kita akan tiba di daerah Muding, yaitu masih di wilayah Kerobokan, dekat dengan kota Denpasar. Di pertigaan di depan, kalau ke kiri itu menuju ke Peti Tengah lagi, menuju ke Kuta juga bisa. Kita akan ambil arah ke kanan menuju ke kota Denpasar. Suasana malam minggu di Bali seperti ini. Yang kangen akan motoran tentunya akan iri dengan Juabit. Motoran di Bali walaupun macet tapi tetap kita masih bisa dibilang masih santai, karena auranya di Bali adalah aura liburan teman-teman. Jadi wisatawan juga macet-macetan juga mereka masih tetap senyum. Nah, kita sudah berada di Jalan Gunung Sangyang menuju kota Denpasar. Jadi teman-teman, ini adalah wilayah Kerobokan masih. Jadi terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.